إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن سار على نهجه واهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين أحبكم الله. Para jamaah sidang salat Jumat, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, tiada Jumat tanpa seruan takwa, tidak Jumat melainkan khatib mengingatkan diri pribadi maupun para jamaah sekalian untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita melalui amalan-amalan yang sesuai dengan petunjuk Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tersirat dari sabda beliau, fa inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi unzil fa'akthiru alayya fi salah. Sejatinya hari terbaik yang ada di antara kalian adalah hari Jumat. Di hari tersebut Adam alaihissalam diciptakan, di hari tersebut Adam alaihissalam diturunkan, dan di hari tersebut perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku. Hadis ini disebutkan oleh para ulama bahwa di antara dalil yang menyerukan bahwa untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa di hari Jumat sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Siapa di antara kita yang tidak memiliki hajat? Siapa di antara kita yang tidak memiliki keinginan? Niscaya semua di antara kita pasti memiliki hajat, semua di antara kita pasti memiliki keinginan. Karena memang demikianlah manusia diciptakan, memiliki hawa nafsu. Dan inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Maka sebagai seorang muslim kita telah diatur oleh syariat. Apa yang mesti dilakukan tatkala kita memiliki keinginan, apa yang mesti dilakukan tatkala kita memiliki hajat. Yang pertama, yakni berikhtiar melalui apa-apa yang telah Allah karuniakan kepada sebagian dari kita. Berikhtiar dengan tenaga, berikhtiar dengan pikiran, berikhtiar dengan apapun itu yang merupakan nikmat Allah dititipkan kepada kita. Yang kedua adalah dengan doa. Maka berkaitan dengan doa, ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini mencangkup mayoritas dari keinginan-keinginan kita, menyangkup mayoritas dari hajat-hajat kita. Ini doa dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dikatakan an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu kana sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahwa di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, hamba memohon kepadamu al-huda, petunjuk. Hamba memohon kepadamu at-tuqa, ketakwaan. Hamba memohon kepadamu al-afaf, keterjagaan. Dan hamba memohon kepadamu al-ghina, kekayaan atau kecukupan. Maka bagi sebagian orang
Doa ini memiliki banyak sekali nama. Orang tua yang mengetahui anaknya mau ujian, maka diminta untuk berdoa dengan doa ini, karena dikatakan doa untuk minta ilmu. Sebagian ketika ditimpa musibah, maka diminta untuk membaca doa ini, karena disebut doa penjagaan diri, al-afaf. Sebagian ketika kemudian mengalami ujian-ujian berupa finansial, maka diminta untuk berdoa dengan doa ini, karena dikatakan doa meminta kekayaan. Banyak sekali lafal-lafal atau julukan-julukan di sebagian masyarakat kita tentang doa ini. Maka jangan sampai di antara kita melupakan doa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW ini. Namun sayang, sebagian di antara kita ada yang tidak paham urgensi dari doa. Tatkala berdoa dia tidak menghadirkan hati. Tatkala berdoa dia kemudian muncul keraguan-raguan, apa iya doa saya bisa dikabulkan? Atau bahkan lebih parahnya, dia enggan untuk berdoa karena dia putus asa. Mengapa saya berdoa? Lebih baik saya berusaha saja, karena doa saya tidak pernah dikabulkan. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Ketahuilah, orang-orang yang demikian salah mengartikan dalam makna doa, tidak paham tentang urgensi doa, adalah orang-orang yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah mengatakan, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan bagi kalian. Innal ladzina yastakbirun, dan orang-orang yang dia menyombongkan diri, an ibadati, dari menyembahku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Para ulama ketika membahas tentang hadis ini, atau para ulama tatkala membahas tentang dalil ini, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang ia menyombongkan diri dengan beribadah kepadaku, maksudnya adalah orang-orang yang enggan berdoa. Orang-orang yang emoh dalam berdoa, orang-orang yang tatkala berdoa tidak menghadirkan hati, atau tatkala berdoa dia muncul keraguan, apa bisa doa saya dikabulkan? Karenanya Imam Asy-Syaukani rahimahullah tatkala menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, dallatil ayah karimah ala anna du'a ibadatun 'azimatun. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya berdoa adalah sebuah ibadah yang agung. Wa anna tarka du'a rabbi istikbaran, wa la syakka anna tarka du'a rabbi istikbaran. Dan tidak diragukan lagi bahwa meninggalkan doa adalah satu bentuk kesombongan. Wa kaifa yastakbirul 'abdu ala man huwa khaliqun lahu wa raziquh. Bagaimana mungkin seorang hamba ini bersombong ria ke hadapan Allah, terhadap zat yang telah menciptakannya, terhadap zat yang telah memberikannya rezeki. Wala syakka anna hadza tarfun minal junun wa syu'batun min kufrin ni'am. Maka orang yang berbuat sombong dalam berdoa sejatinya memiliki unsur junun, memiliki unsur kegilaan, dan memiliki unsur min kufranin ni'am, unsur dari kufur terhadap nikmat Allah. Na'udzubillah wa iyadzubillah. Lalu bagaimana sebaiknya tatkala kita berdoa? Apa yang harus kita lakukan agar doa ini terkabul? Karena banyak sebagian di antara kita yang ia merintih sudah berpuluh-puluh hari, bangun di tengah malam, mengadakan tangan, tapi tidak kunjung dikabulkan. Maka ketika kita berdoa dan tidak kunjung dikabulkan, perlu kita introspeksi bagaimana doa-doa kita. Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menjelaskan bahwa berdoa itu seperti orang yang memanah. Ada 3 elemen penting dalam berdoa. Yang pertama adalah sasaran, yang kedua adalah alat, yang ketiga adalah tenaga. Sama sebagaimana seseorang memanah. Karena tidak mungkin olahraga panah tanpa 3 hal ini. Panah tanpa sasaran, panah tanpa alat, panah tanpa tenaga. Sesuatu yang mustahil. Apa maksudnya? Yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim, sasaran ini adalah Allah Azza wa Jalla. Tatkala kita berdoa, siapa yang kita minta? Allah atau justru kuburan? Siapa yang kita minta? Allah atau mungkin benda yang dikeramatkan? Maka sebesar apapun keinginan seseorang, serajin apapun seseorang bangun malam berdoa, tapi kalau salah sasaran tidak akan dikabulkan. Yang kedua adalah alat. Apa yang dimaksud dengan alat ini?
Yang dimaksud dengan alat adalah ketersesuaian dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di sana ada hadis yang membahas tentang doa yang kita panjatkan, maka inilah yang kemudian kita pakai. Ketika di sana ada ayat yang membahas tentang doa yang kita harapkan, maka inilah yang kita dahulukan. Karena di sana terdapat sebuah kisah. Ketika ada seorang sahabat yang awalnya sehat lalu tiba-tiba sakit, Nabi pun datang menjenguknya dan mengatakan, adakah sesuatu yang kau panjatkan kepada Allah di hari ini? Sahabat ini mengatakan, iya. Apa itu? Allahumma in kunta mu'aqibi fil akhirah fa'ajjil alayya fid dunya. Ya Allah, kalau engkau hendak menghukumku di akhirat, segerakan hukumanku di dunia. Sahabat berdoa dengan demikian. Maksudnya mungkin baik, karena ia ingin di akhirat nanti hanya mendapatkan nikmat saja, maka ujian letaknya di dunia. Tapi apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mengatakan, lan tastati'un, lan tutiqun. Engkau tidak akan sanggup dan engkau tidak akan mampu. Maka katakanlah, kul Allahumma atina fid dunya hasanah wa atina fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka berdoalah, ya Allah, hamba memohon kepadamu kebaikan di dunia dan hamba memohon kepadamu kebaikan di akhirat dan dijauhkan dari siksa api neraka. Maka ketika sahabat ini berdoa dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, Allah pun sembuhkan ia. Allah pun sembuhkan penyakitnya seketika. Dalam kisah yang lain, ada sahabat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an berdoa dengan doa yang aneh. Ada sahabat Abdullah bin Mughaffal mendapati anaknya merintih dengan doa yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia mendapati anaknya mengatakan, Allahumma inni as'alukal qasral abyad an yaminil jannah idza dakhaltuhu. Ya Allah, hamba memohon kepadamu al-qasral abyad, sebuah istana berwarna putih, an yaminil jannah, di sisi kanan surga, idza dakhaltuhu, ketika aku memasuki pintunya. Doa yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, doa yang aneh. Maka sahabat Abdullah bin Mughaffal yang mendapati anaknya berdoa demikian langsung menghardiknya. Sallillahal jannah wa ta'awad bihi minan nar. Mintalah sama Allah surga dan minta dijauhkan dari neraka. Selesai. Tidak perlu terlalu detail, tidak perlu terlalu rinci. Bahkan kemudian Abdullah bin Mughaffal mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu sayakunu fi ummati qaumun ya'taduna fi tuhuri wad du'a. Kelak akan ada dari umatku satu kaum yang ia sangat berlebihan dalam bersuci dan sangat berlebihan dalam berdoa. Terlalu detail dalam bersuci, terlalu detail dalam berdoa. Dan ini kita dapati. Ada seseorang yang dia wudu, sudah mulai dari awal sampai siku, sudah sampai akhir mengusap kaki, tiba-tiba dia ulang lagi dari awal. Ketika ditanya apakah batal, enggak, kurang srek saja. Maka ini termasuk yaqaduna fit tuhur, berlebihan dalam bersuci, dan ini sesuatu yang terlarang. Begitu pula berlebihan dalam berdoa, terlalu mendikte Gusti Allah Azza wa Jalla. Ketika ia punya hajat ingin kendaraan, maka dia meminta kepada Allah, ya Allah, hamba ingin sebuah kendaraan yang gagah, besar, berwarna putih, velgnya ini dan lain sebagainya. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Tidak demikian cara kita dalam berdoa kepada Allah. Lalu bagaimana dengan sebuah athar yang mengatakan mintalah kepada Allah walaupun atas sandal yang terputus? Maka maknanya bukan detail dalam berdoa. Bukan demikian cara memahami hadis ini. Tetapi maknanya adalah minta kepada Allah bahkan pada urusan yang remeh sekalipun. Minta kepada Allah bukan hanya dalam perkara-perkara besar, bahkan urusan yang remeh sekalipun kita minta. Karena dengan kita meminta kepada Allah urusan yang remeh, kita akan semakin sering menghamba kepada Allah. Dan perlu dicatat bahwa yang perlu dirinci bukanlah permintaan, tetapi yang perlu dirinci adalah penderitaan. Bukan kemudian mengatakan ingin rumah yang begini, ingin kendaraan yang begini, tidak. Tapi mintalah kepada Allah dengan penuh merintih. Ya Allah, puluhan tahun sudah hamba berumah tangga. Dengan puluhan tahun tersebut berkali-kali pula hamba berpindah-pindah rumah. Dari rumah yang satu ke rumah yang lain.
Tiap tahun ada kehantuan, apakah boleh memperlama, apakah boleh memperpanjang, dan lain sebagainya. Sungguh ya Allah, hamba kasihan terhadap keluarga. Izinkan kami untuk memiliki rumah. Detailkan, rincikan dalam penderitaan, bukan dirinci dalam permintaan. Kenapa demikian? Karena Allah Azza wa Jalla suka tatkala kita merintih, tatkala Allah melihat kita sedang menghamba, tatkala Allah melihat kita sedang fakir di hadapannya. Inilah sesuatu yang Allah cintai, bukan kemudian seakan-akan kita mendikte Gusti Allah Azza wa Jalla. Adapun yang ketiga yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, yakni tenaga. Apa yang dimaksud tenaga dalam berdoa? Yang dimaksud tenaga dalam berdoa adalah kekhusyukan, bukan sekedar rutinitas. Banyak di antara kita yang sudah menetapkan target tertentu, mungkin rumah, mungkin jodoh, mungkin apapun itu. Maka tatkala dia berdoa di waktu-waktu yang mustajabah, seakan-akan lisannya sudah otomatis meminta rumah, seakan-akan lisannya sudah otomatis meminta jodoh, tapi tidak dengan kekhusyukan. Kalaupun dia mengangkat kedua tangan, maka tidak ada rohnya di sana. Ia hanya menganggap itu sebagai rutinitas, padahal kekhusyukan adalah tenaga dalam berdoa. Maka perhatikan tiga hal ini. Sasaran kita dalam berdoa, ketersesuaian kita dengan apa-apa yang terdapat dalam syariat, nas Al-Quran ataupun nas hadis. Dan yang ketiga, yakni kekhusyukan kita tatkala bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mari kita muhasabah dari apa-apa yang kita panjatkan, apakah sudah terkabul atau belum. Kalaupun belum, mari kita sama-sama untuk menyesuaikan dengan apa yang diwasiatkan oleh Ibnu Qayyim, bahwasanya berdoa itu sama seperti orang memanah. Maka kita introspeksi, apa sasaran kita, bagaimana alat kita, dan bagaimana tenaga kita dalam berdoa. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.